untuk dua tim ini. Salcom DG Alliance pun juga demikian. Dan karena memang posisi mereka udah ke-reveal dengan Sam9 dan juga tim Stranger sehingga sekarang smoke setup harus sekuat-kuatnya mereka lakukan atau mereka inisiasi. Jimmy agak ngecop posisinya, ditembakkan beberapa peluru juga menuju ke arah dirinya dan kayaknya ini dibuat kepikiran si Olio dan juga Jimmy. Begitu tebalnya smoke setup yang dilakukan oleh kedua pemain dari Salcom DG Alliance ini. Kalau kata anak-anak gunung ketika summit ini udah papan tulis putih semuanya, nggak kelihatan apa-apa coy. Dan ini yang dialami oleh Kagendra dan juga Salcom DG Alliance. Namun masalahnya smoke ini kan ada rentan waktunya pula ya. Betul. Jadi udah tinggal sedikit lagi, smoke pun juga akan tiada dan fight akan terus berlanjut. Ya, dan gue yakin siapapun yang menang di fight ini antara Kagendra dan juga Alliance, mereka bakal bonyok keluar ke kiri ketemu sama Sam9, keluar ke kanan kepotong sama tim Stranger. Tinggal pilih kalian mau menyelesaikannya dengan cepat atau enggak, dan tinggal pilih mau pulang dengan tim yang mana. Tapi Meow ternyata bisa mendapatkan vision menuju ke arah Jimmy. Hitmark ya, connect satu tumbang dari Alliance. Last man standing bakal ditabrak, tapi Olio punya DPS yang bisa mendapatkan satu bersatu dan third party join. Gangguan datang dari luar, through the smoke, untuk memulangkan Kagendra ke arah lobby. Wait, bukan Ini Kagendra. Salcom. Selcom DG Alliance ternyata yang terkena through the smoke tadi, datang dari Sam9 dan juga tim Stranger. Strangers, iya benar. Sementara waktu dari Kagendra masih meninggalkan Casper sebagai last man standing. Harusnya masih bisa untuk melakukan sebuah revive. Tapi masalahnya dari Sam9 udah mulai touchdown di bagian lantai dasar. Mencari pemain dari Kagendra yang akhirnya Acul pun juga sudah melakukan reset. Udah bisa melakukan sebuah revive pula. Sementara waktu Casper akan menjaga di bagian luar guna untuk bisa menghalau gerakan yang akan dilakukan oleh Sam9. Yuhai dan juga Mika akan bekerja sama untuk bisa menghentaskan tiga pemain dari Kagendra. Casper low HP dan bahkan langsung bisa dituduh kesukaan. Dua pemain versus dua pemain dari tim Sam9 akan di welcome dengan Acul dan juga seorang Ichan. Tapi Acul tumbang last man standing. Ichan harusnya informasi sudah ke-relay oleh pemain-pemain dari tim Sam9 ini. Tinggal cari sisanya, tinggal cari yang lainnya, tinggal cari Ichan. Tapi Ichan, dia akan bermain lebih tenang terlebih dahulu selagi dia akan mendengar step yang akan dilakukan oleh dua pemain Sam9 ini. Gak boleh memberikan step sama sekali, tapi ternyata berpapasan cuy. Berpapasannya bukan sama Ichan, itu berpapasan sama temannya sendiri. Lu bikin gua greget. Gua kira yang lompat Ichan, ternyata yang lompat temannya Sam9 coy. Aduh, jadi gak ketangkep momentumnya. Ya, nice try. Nice try. Soalnya tadi emang lompatan-lompatannya bikin kita gemes dan agak sedikit terkelabui. Dan Boom Esport akan berperang bertemu dengan tim Stranger. Gua kira Stranger bakal third party, tapi ternyata Stranger memilih untuk berhadapan dengan Boom Esports. Aduh, gak kelar cuy ini. Ini bisa kelar gak Strangers? Bentar, kita kan hari ini caster 3 ya? Oh, Gua iya. capek ya? Weh, kerja weh. Nah, Gak kelar-kelar cuy. Nih sekarang Strangers sama Boom lagi. Bentar ya analisnya. Soalnya lanjut nih dulu. Boom Esports tinggal sisa dua pemain aktif juga nih Bro Pasta. Iya, bahkan Zero udah low HP loh. Dan Zero diberikan waktu. Wah, mobilnya! Mobil aja udah gak kuat lagi untuk menahan damage dari tim Stranger. Tapi healing dari Zero berhasil dilakukan dan Poundbeat akan diselamatkan. Gak ada smoke yang di-pop up oleh serang Zero. Mungkin karena smoke-nya habis. Dan Frenzy ternyata masih ada untuk di sisi yang lain lagi. Tapi Zero bisa mendapatkan energi. Balasan diberikan dan setidaknya dengan mendapatkan satu pemain dari Stranger. Ini ngedelay waktu supaya revive kembali bisa dilakukan. Tapi Frenzy tertangkap oleh NC2. Datang lawan dari tim yang lain sementara Zero selesai melakukan revive, malah dia sekarang yang bakal dihantam, tapi healing dari Poundbeat sudah selesai. Untungnya pelornya habis, matamu dipakai cowok. Itu dia lupa kalau pelornya habis tadi. Aduh, KNS, kamu napa sih? Aduh. Tapi anyway, mau melontarkan ke arah Sansui lagi, tiba-tiba aja. Ini gak berhenti-berhenti apa? Hobi banget perang. Tapi gak apa-apa sih, emang demen banget sih. Kalau ngelihat perang-perang kayak gitu kayaknya seru banget. Benar, Bahkan benar, ini circle ke-6, tinggal 6 tim. Ini gua rasa bukan turnamen PMSL, ini Scream yang diadain sama Level Up ID. Fastur ya, IE kali ini tiba-tiba saja mereka berhasil untuk menghentaskan pemain-pemain dari 69 dan masih menyisakan satu pemain lagi NC itu yang harusnya masih bisa untuk melakukan revive menuju ke arah Sakura. Dan dengan adanya tinggal 6 tim aja di stage yang ke-6, kita akan mendengar Dia udah sayup-sayup ketawa-tawa. suara angin dan akan mendengar cerpen dari Bapak yang terhormat. Silakan komandan utama kita. Dipersilahkan. ini Miramar yang memang dari segi durasi
terbilang cukup cepat ya, cuma 20 menitan saja Miramar ini akan selesai karena tinggal sedikit lagi tim-tim yang ada dan ini adalah satu match yang memang perangnya terjadi terus-terusan. Banyak perang terjadi di satu titik saja yaitu di area gudang power grid tadi yang sebenarnya hampir dimenangkan oleh Kagendra tapi sayangnya ada Sam9 yang datang ke sana. Kenapa banyak ke area situ? Mungkin yang bertanya-tanya ngapain sih ke situ semua? Karena itu adalah tempat yang sebenarnya worth it untuk diambil. Itu tempat yang kalau menang di sana akan kemungkinan besar mendapatkan zona dan sekarang sedang dialami oleh Sam9. Ya. Sam9 dapat zona tuh di bagian selatan walaupun agak-agak ngedonat ya tadi untuk posisi zonanya mungkin karena ada Dona jadi ada T-nya donat. Waduh. Sementara Bumi Sport hanya menyisakan satu pemain terakhir saja Ponbit yang tadi berhasil memulangkan Stranger menuju ke arah lobby tapi granat dari NC itu bakal dilemparkan tidak mendapatkan knockdown sama sekali. Sama-sama berada dalam sebuah cekungan. Dan kedua tim ini nggak ada yang berani buat keluar dari cekungan ini, hanya beradu util saja. Iya, dan ini kayak tinggal nunggu utilnya connect atau granatnya connect. Bisa mendapatkan entry knock-nya menuju ke arah satu sama lain dan mungkin itu adalah chance mereka untuk nge-push seperti halnya yang bisa dialami oleh Homeboys. Di mana satu pemain NC itu langsung ditumbangkan, akan coba untuk dicari yang terakhir Sakura, nggak bisa kemana-mana kamu nak, dan langsung dihentaskan Arena, done and dusted. Waduh, Boom tinggal 1, Sam9 tinggal 2, Homeboy sama Osja dong yang berpesta. Tapi kayaknya gue nggak ngelihat dari tadi Osjanya perang ya. Iya. Osja. Gue nggak ngelihat loh. Asik aja kan mereka, asik sendiri. Iya, asik sendiri yang lain mereka. asik rame-rame bareng-bareng. Betul. Mereka asik sendiri. Nah ini dia baru mereka mau asik-asikan menuju ke arah Homeboys, ngeliat ke arah Sam9 juga. Yuhai tumbang out of the game, Mika tinggal sisa sendirian. Ini Mika nasibnya akan sama seperti Ponbit ya, tinggal sisa sendirian atau last man standing dari Sam9 dan juga Bumi Sports. Ya, dan Boom kondisi sekarang juga sedang di luar dari zona, di mana Ponbit harus bergerak sedikit lagi untuk bisa masuk ke arah zona dan entah pergerakan mobil dari Ponbit tadi terdengar oleh Mika atau enggak, karena tadi gue sempat ngelihat kayaknya Mika udah mau ke kanan tapi tiba-tiba nggak jadi. Ternyata Ponbit ketahuannya bukan sama Mika tapi ketahuannya sama tim Osja yang saat ini sudah mendapatkan posisi di mana Ponbit berada, bahkan langsung ada granat yang akan dia lemparkan begitu matang tapi mobil tergeser untuk yang ketiga kalinya di hari ini. Zed Bull Evo udah bisa mendapatkan eliminasi menuju ke arah pemain terakhir dari Bumi Sports. Sam9, Mika masih bisa bertahan di bagian utara, masih mempunyai vehicle pula. Jadi ini adalah investasi yang cukup besar sebenarnya untuk bisa dimanfaatkan di bagian-bagian late game-nya untuk dijadikan fortingan untuk seorang Mika. Namun pastinya ini akan menjadi beban yang berat untuk dirinya karena dia bisa aja untuk dihimpit. Depan dia ada Osja TH, belakangnya ada tim Homeboys yang gak menutup kemungkinan juga akan mengirimkan flanker untuk bisa nge-clearing bagian-bagian si Mika ini seperti halnya yang sudah dilakukan oleh tim Osja TH. Ya, dan tinggal ngelihat nih mana yang akan lebih sabar. Karena dari Osja TH dan juga Homeboys, dua tim yang unggul dari segi jumlah 4 melawan 4. Mereka sedang melakukan penguasaan daerah terlebih dahulu. Daerah utara dan juga daerah selatan yang bakal mereka kuasai. Atau arah jam 6 sampai jam 12, lalu jam 1 sampai jam 6 lagi dikuasain oleh dua tim yang berbeda. Dan Mika lah yang akan menjadi penentu. Antara dia yang bakal ngerecokin, atau dia hanya menonton, atau dia yang bakal dihantam terlebih dahulu. Ya tapi pastinya selama hayat masih dikandung badan, Mika nggak bakalan putus asa. Walaupun dilontarkan beberapa granat, Molotov pun juga guna untuk mempersempit wiggle room yang dimiliki oleh dirinya, dia masih bertahan di sana. Tapi ini kayaknya gemes banget sih menurut gue dari pemain-pemain Osja TH ini. Dia atau mereka dari pemain-pemain Osja TH mau nge-clearing terlebih dahulu si Mika supaya nanti fight 4v4 melawan tim Homeboys bisa dilakukan dengan lebih enak lagi. Iya. Dan kayaknya Homeboys deh yang agak overthinking karena high ground-nya Osja ternyata lebih tinggi daripada Homeboys. Yang akhirnya ngebuat mereka akhirnya meregroup lagi ke arah utara. Udah bagus tadi melipir ke arah kiri. Tapi begitu ngelihat adanya split dari Osja akhirnya ngebuat mereka nge-regroup lagi ke satu sisi yang emang masih belum masuk ke arah zona. Tapi Aboy malah bisa mendapatkan knockdown terlebih dahulu. Richard ditargetkan begitu saja, bahkan Aboy begitu bertanggung jawab untuk langsung melakukan knock-end. Waduh, tiba-tiba saja Osja TH min 1 kekuatan mereka. Ini akan menjadi chance untuk tim Homeboys sebenarnya dan sejujurnya pula chance untuk Mika.
untuk bisa bertahan mungkin lebih lama lagi sebagai last man standing karena pastinya dengan 3 punggawa saja yang tersisa dari OZTH ini akan mengaktifkan plan B, plan C mereka. Karena pastinya berbeda urusannya ketika mereka bermain dengan 4 punggawa dan juga ketika mereka bermain dengan 3 punggawa saja, apalagi Frankie udah bisa melihat spot down menuju ke arah pemain-pemain dari OZTH. Zedbull Evo udah diberikan damage yang cukup signifikan, 1/4 HP bar sudah terkuras menuju ke arah dirinya, namun ada lontaran granat yang masih belum terlalu on point yang menuju ke arah defensive area milik Homeboyz. Oh pantes, Homeboyz ini udah nggak punya util lagi. Kit 0-0-0-0 tuh kan, untuk utilnya 0 ya, walaupun masih belum melihat dari yang lain, tapi granatnya on point banget dari seorang Red Bull. Hampir bisa mendapatkan 2 tapi hanya bisa mendapatkan 1 dengan 1 orang yang begitu low HP. Kit kelihatan ada tracking fire yang bakal diberikan juga, bahkan Molotov dilemparkan ke arah depan. Kalau kita lihat dari segi utility, menang jauh banget dari tim Ozja. Akan langsung di-press kali ini, masih ada 1 granat terakhir dari seorang Gewi dan masih ada 2 Molotov yang akan menghentikan langkah berikutnya untuk Homeboyz masuk atau keluar dari arah Blue Zone. Dan selamat datang di stage ke-9 di mana keseluruhan pemain akan dipaksa untuk bergerak. Blue Zone sudah mulai mengintai mereka, menghantui mereka, dan dengan gerakan yang harus mereka lakukan akan coba untuk dipancing juga dengan lawan-lawannya yang udah nge-lockdown angle menuju ke arah lawan-lawannya satu sama lain. Mika step by step dia gak mau terlalu blunder, gak mau memberikan informasi, tapi harus banget untuk nge-pop up sebuah smoke guna untuk bisa meminimalisir vision dari arah OZTH dan juga Homeboyz yang tiba-tiba aja keluar seperti semut. Mika berhasil untuk mendapatkan 2 pemain dari Homeboyz, namun sudah berhasil untuk di-finishing oleh pemain-pemain dari OZTH. Iya, dan sekarang Mika hanya tinggal menghadapi 2 pemain dari tim Ozja, tapi ternyata revive bakal mereka lakukan. Sementara Shoper memberikan tekanan menuju ke arah Mika, granat dilemparkan terpantul, masaknya belum terlalu sempurna. Mika masih menggocek, Mika ada di bagian bawah, lompatan manja dari seorang Mika yang masih menghindari peluru dari seorang Shoper. Counter shoot diberikan tapi sandwich akan dilakukan dan S12K menghentikan perjalanan dari Mika. Ozja berhasil mendapatkan winner chicken dinner, Sansu. Wah, tapi Mika sih GG sih cuy. Dia last man standing sedari tadi dapetin posisi yang di-mention sama Sansku juga kan. Bisa untuk at least dapetin placement di posisi yang kedua, San. Ya ini sebuah WCD yang memang di akhir sih kelihatan kedengeran ya. Lanjut. Silakan Ada lanjut. Casper kebetulan tadi. Iya, dan di Gitu. akhir terdengar bagaimana Casper melakukan hah itu tadi. Enggak, itu tadi Gua tahu. mic bocor dari ini. Oh, iya, Mic iya, bocor iya. dari sana. Oh, gitu. Tapi kita mulai dari awal match ini terlebih dahulu sembari Once upon a time. Once Upon a Time Live Cinderella. Ya gak. Nih yang She sleep. Ya. And then the he king. waiting for Prince. Ah, Ya. Back to the beat. Oh ya, back to the Gak jelas banget nih sumpah nih. Sembari para caster kita istirahat, dari awal kita melihat memang banyak tim yang cepat untuk melakukan rotasi. Salah satunya adalah RRQ. Tadi sempat di notice RRQ berpindah menuju ke water treatment. Mereka bergeser ke El Pozo karena nampaknya beberapa tim memikirkan nantinya El Pozo lah yang akan menjadi ujung dari match ini, akan berakhir di sana. Ternyata Zona tidak berpihak kepada tim-tim tersebut. Zona memiliki pemikiran lain, justru menuju ke area water treatment, lalu San Martin dan juga Power Grid. Power Grid masuk ke area zona dan masuknya tuh cukup 1/4 zona di area selatan. Itu yang membuat gudang Power Grid kalau dilihat sekitarnya itu terbuka sekali dan sangat worth it memang untuk diambil pergudangannya, karena kalau dilihat zona selanjutnya kemungkinan besar masih akan masuk itu gudang, dan memang seperti itu zona selanjutnya setelah fight tadi terjadi masih masuk ke gudang tersebut.